Oke, siap kumben dan kumeninku. Udah lama nih kita nggak sharing. Kali ini saya ingin bikin konten yang dengan tema Tanya Kobas. Jadi banyak kemarin netizen itu menanyakan kepada saya, apa sih rutinitas yang Kobas lakuin setiap hari? Nah, tapi ini adalah versi saya. Saya juga belajar dari banyak konten-konten lainnya yang ada YouTube. Mungkin teman-teman ataupun kumben dan kumenin bisa lihat aja di konten YouTube lainnya tuh banyak sekali. Ataupun saya sering juga membaca buku dan semua rata-rata itu sama. Ya kan, apa yang dituliskan sama, tapi saya punya versi saya sendiri, yaitu gimana sih rutinitas saya untuk menjadi sukses pastinya ya. Satu adalah bangun pagi. Nah, saya setiap hari itu biasa bangun pagi antara jam 5.30 atau jam 6. Jadi itu yang membuat saya meniru atau menduplikasi apa yang dilakukan orang-orang lainnya untuk sukses. Nah, karena apa? Dengan bangun pagi banyak kegiatan atau aktivitas yang bisa kita lakukan dengan pikiran yang cerah. Dan pastinya juga banyak kan, ada pepatah adalah kalau telat rezekinya dipatok ayam. Oke. Bahkan berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, ada sekitar 44% orang sukses yang bangun 3 jam sebelum berangkat kerja atau memulai kerja. Agar memiliki waktu yang cukup untuk bersiap dan menenangkan diri. Jadi dengan bangun pagi, lebih pagi, kita tidak akan merasa terburu-buru untuk bersiap-siap. Apa yang saya lakukan setelah bangun pagi? Biasa saya itu berdoa. Berdoanya sebentar aja, ya kan? Biasa saya pagi, saya berdoa. Sebelum berdoa apa yang saya lakukan? Yaitu dengan memeluk diri kita sendiri, terus mengucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih alam semesta, terima kasih tubuhku. Nah, setelah itu baru saya berdoa singkat. Dan setelah itu apa yang saya lakuin? Nah, saya akan geser ke meja belajar saya. Saya biasa pagi itu membaca quotation. Bisa kalian lihat tiap hari quotation yang ada di Instagram saya, itu yang saya baca tiap hari. Setelah itu saya membaca ibadah harian. Itu adalah kalau saya kebetulan beragama Nasrani, jadi saya membaca dari buku ibadah harian itu setiap harinya itu apa sih dari Alkitab yang ada. Setelah itu saya lanjut lagi berdoa lagi secara singkat yang ada di ibadah pagi tersebut. Selanjutnya apa lagi ya? Selanjutnya pastinya saya lanjut langsung ke minum air. Jadi saya minum air kurang lebih di 600 ml. Nah, setelah itu apa? Nah, baru masuk ke ruang sakral kita. Nanti saya akan bahas apa yang dimaksud di ruang sakral itu di konten yang berbeda. Di sana di ruang sakral saya biasa masuk ke ruang sakral saya selalu berkata, mulai hari ini dan seterusnya, jika saya masuk ke dalam ruang sakral ini, saya merasa tenang, damai, dan bahagia. Oke, di ruang sakral itu saya biasanya lanjut ke meditasi singkat. Kurang lebih meditasi singkat itu yang saya lakukan antara 3 sampai 5 menit. Dan lanjut lagi pastinya dengan berdoa rosario. Itu saya lakukan doa rosario itu sambil bermeditasi juga. Karena saya akan melakukan meditasi dengan cara Chinese. Yang itu nanti saya akan infokan juga. Apa sih yang dimaksud dengan meditasi dengan Chinese? Itu biasa namanya adalah circulation of qi. Untuk melancarkan qi di dalam diri kita. Oke, terus setelah itu, setelah doa rosario, biasa saya lanjut lagi ke meditasi yang ada di handphone. Itu namanya Calm. Jadi kalau teman-teman atau kumpulan minat, itu bisa lihat di Calm. Di Calm itu ada meditasi singkat, macam-macam meditasi secara 10 menit. Nah, setelah itu 10 menit apa? Lanjut lagi. Saya lanjut lagi ke olah napas, itu kurang lebih 5 menit. Itu juga menggunakan program. Jadi semuanya itu ada di sini. Nah, setelah itu selesai, itu kurang lebih saya lakukan, saya bangun jam 6, itu selesai kurang lebih di 7.30. Nah, saya lanjut lagi ke tempat doa saya di rumah. Saya lanjut lagi berdoa ke Bunda Maria. Setelah itu saya lanjut ke bawah, turun ke tempat untuk saya melakukan olahraga. Biasa saya olahraga itu dimulai dengan sit up. Kurang lebih sit up, push up. Setelah itu saya treadmill.
Treadmill itu saya lakukan kurang lebih minimal adalah 30 menit. 30 sampai dengan maksimal adalah 1 jam. Sesibuk apapun, saya selalu menyempatkan diri untuk berolahraga karena menurut saya dengan keseimbangan jiwa dan raga yang sehat, maka tentunya akan lebih mudah dalam menjalankan usaha dan bisnis di masa yang akan datang. Selama during treadmill itu, itu teman-teman bisa mendengarkan di YouTube juga. Kalau saya biasa mendengarkan konten-konten yang menginspirasi. Banyak dari beberapa YouTuber atau coach yang saya dengarkan sambil bertreadmill. Dan paling banyak yang saya dengarkan adalah dengan afirmasi. Jadi selama treadmill itu saya dengarkan dengan headphone, saya dengarkan afirmasi. Biasanya afirmasi terkait dengan terima kasih, syukur. Afirmasi seperti apa? Nanti juga akan saya jelaskan ke teman-teman afirmasi itu apa sih. Terus seperti apa contoh-contohnya nanti akan ada di konten YouTube saya juga. Oke, setelah itu biasanya saya langsung sarapan teman-teman. Tapi sebelum sarapan biasa saya jemur dulu. Kalau memang ada matahari, itu biasa saya berjemur kurang lebih ya 5 sampai 10 menit lah. Ya kan? Setelah itu berjemur itu saya biasa sarapan, sarapan pagi saya itu biasa saya cuma jus aja. Kalau lagi ingin saya makan telur. Kebetulan saya sekarang adalah vegetarian, jadi yang saya makan ya hanya jus, sayur-sayuran, dan maksimal telur. Ataupun terkadang adalah jus alpukat. Nah, itu yang saya lakukan dari tadi jam 6, bangun jam 6, jam 7.30, jam 8.30, itu langsung saya kurang lebih akan mandi kemudian. Tapi sebelum mandi biasa pada waktu treadmill, setelah treadmill itu biasa saya sedikit yoga ya. Yoga untuk sekilas saja kurang lebih 10 sampai 15 menit itu yoga plus visualisasi. Apa sih visualisasi itu? Ya, itu akan saya jelaskan di konten yang berbeda lagi kemudian-kemudianku. Berbenah diri, siap-siap untuk menuju ke kantor. Nah, setelah perjalanan ke kantor, apa yang saya lakukan di perjalanan ke kantor? Biasanya saya mulai membaca WA. Ya kan? Sambil kalau nggak membaca WA, saya putuskan untuk membaca buku. Jadi secara perjalanan dari rumah ke kantor itu kan kurang lebih ya 30 sampai 40 menit itu biasa selalu saya siapkan buku apapun yang biasa, terutama buku-buku yang sudah saya baca, saya taruh di mobil, saya baca buku tersebut. Jadi saya baca terutama yang sudah saya kuning-kuningin. Itu kemudian bisa lihat di konten saya sebelumnya cara efektif untuk membaca buku. Itu ada semua di konten-konten saya. Kebiasaan ini bisa menjaga saya tetap belajar ilmu baru dan menemukan ide-ide segar ataupun mengembangkan hal yang sudah ada. Jadi itu yang biasa saya lakukan dari pagi sampai berangkat ke kantor yang membuat saya lumayan sukses sampai hari ini. Tapi ini dari saya enggak, saya juga meniru atau menduplikasi dari teman-teman sejawat juga, YouTuber ataupun coach-coach lain yang sudah sering memberikan arahan bagaimana rutinitas orang sukses selama ini, ya kan? Nah, tapi selain itu kemudian juga bisa lihatlah selain kegiatan rutinitas itu apa yang perlu dilakukan untuk menjadi sukses, yaitu misalnya teman-teman. Kalau saya itu biasa mengatur waktu kemudian. Jadi semua jadwal saya ini ada di handphone dan itu saya menggunakan Google Calendar yang terkoneksi langsung dengan asisten saya. Nah, itu yang membuat kita selalu tahu jadwal secara singkat, gitu, secara enak. Setelah ini akan saya bahas apa itu yang dimaksud dengan afirmasi, apa yang dimaksud dengan visualisasi, meditasi apa yang saya lakukan setiap hari, ya. Terus untuk buku-buku apa yang saya akan baca dan saya akan bedah di sini. Untuk teman-teman terutama yang tertarik untuk bertanya dengan saya, cobalah komen di bawah ini. Saya akan jawab di konten-konten selanjutnya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dari komandan-komandan semuanya, sehingga kita bisa sharing pengalaman, bisa sharing pengetahuan kita untuk supaya kita bisa sukses bersama.
Oke, kemudian sekian konten dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan salam Bangis.